Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang pembahasan latihan soal pada pertemuan sebelumnya dan terdapat tugas baru nih pada akhir video. Oke, kita langsung saja pada soal pertama ya. Pada soal pertama, dalam 5 menit pada penghantar mengalir muatan sebesar 66 kolom. Kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah, berarti 5 menit. Dalam 5 menit ini berarti T-nya ya. T-nya. Kemudian, mengalir muatan sebesar 66 kolom, berarti muatannya sebesar 66 kolom atau Q-nya sebesar 66 kolom. Berarti yang diketahui T-nya 5 menit. Kemudian Q-nya atau muatannya itu sebesar 66 kolom. Nah, dikarenakan si T-nya ini masih dalam bentuk menit, kita harus ubah menjadi second. Karena satuan pada waktu di kuat arus itu harus dalam bentuk second. Berarti 1 menit itu 60 second atau detik. Berarti dalam 1 menit itu 60 detik atau second. Nah, berarti kalau dalam 5 menit diubah menjadi second, tinggal kita kalikan aja nih. Berarti 5 dikali sama 60 second. Berarti 300 second. Berarti 5 menit itu 300 second. Nah, udah diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Berarti yang ditanya adalah I-nya. I-nya berapa? Ditanya I-nya berapa ampere. Nah, rumus pada kuat arus itu I sama dengan Q bagi T. Berarti 66 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,22 ampere. Satuan pada kuat arus itu adalah ampere, berarti hasil pada soal pertama adalah 0,22 ampere. Berarti jawaban nomor 1 adalah D. Oke, soal selanjutnya. Kemudian, pada soal kedua, sebuah aki mengalirkan arus listrik sebesar 0,1 ampere. Bila usia pakai aki tersebut 10 jam, besar muatan yang dapat disimpan aki tersebut adalah, di sini yang diketahui arus listriknya itu sebesar 0,1 ampere, berarti ini I-nya. Kemudian, usia pakai aki tersebut 10 jam. Nah, berarti si 10 jam ini T-nya. Diketahui I-nya itu 0,1 ampere. Kemudian T-nya 10 jam. Karena pada satuan waktunya itu harus dalam bentuk second pada arus listrik, di si 10 jam ini kita harus ubah menjadi second. 1 jam itu 3000
second. Nah, berarti kalau 10 jam itu berapa second? Nah, berarti tinggal dikalikan aja. 10 dikali 3.600 itu hasilnya 36.000 second. Berarti 10 jam itu 36.000 second. Nah, yang ditanyakan itu besar muatannya. Berarti yang ditanya adalah Q-nya. Q-nya berapa? Tanya Q-nya berapa kolom. Nah, kita jawab nih. Pada rumus arus listrik itu kan I sama dengan Q bagi T. Dikarenakan yang diketahui I sama T dan yang ditanyakan adalah Q-nya, berarti rumusnya kita ubah. Rumusnya menjadi Q sama dengan I kali T. Nah, berarti 0,1 dikali 3.000, berarti dikali 36.000. Berarti 0,1 dikali 36.000. Hasilnya itu 3.600 kolom. Berarti jawaban pada nomor 2 adalah yang B ya. Kemudian pada soal berikutnya, nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah penghantar terbuat dari bahan es, memiliki tegangan sebesar 12 volt dan kuat arus 0,15 ampere. Penghantar tersebut memiliki panjang 5 meter, serta memiliki luas penampang 0,8 mm kuadrat. Hambatan jenis pada bahan es adalah, di sini diketahui tegangan sebesar 12 volt, berarti ini V-nya 12 volt. Nah, kemudian kuat arusnya 0,15 ampere, berarti ini I-nya 0,15 ampere. Nah, kemudian penghantar tersebut memiliki panjang 5 meter, berarti ini panjang penghantarnya itu kan 5 meter. Ini L-nya. Dan luas penampangnya 0,8 mm kuadrat, berarti ini termasuk ke dalam A-nya. Diketahui, berarti yang ditulis diketahui. V-nya 12 volt. I-nya 0,15 ampere. L-nya 5 meter. Kemudian luas penampangnya 0,8 mm kuadrat maksud Ibu. Nah, berarti dikarenakan A-nya masih dalam bentuk milimeter kuadrat, harus kita ubah menjadi meter, karena pada satuan luas penampang itu harus dalam bentuk meter kuadrat. Nah, berarti 1 milimeter kuadrat itu 0,00001 meter kuadrat.
Nah, berarti kalau disederhanakan lagi, 1 mm kuadrat itu besarnya 1 kali 10 minus 6 meter kuadrat. Nah, berarti 1 mm kuadrat itu sebesar 1 dikali 10 minus 6 meter kuadrat. Nah, berarti pada luas penampang 0,8 mm kuadrat diubah menjadi meter kuadrat itu, tinggal dikalikan aja nih. Jadi, 0,8 dikali 10 pangkat minus 6 hasilnya 0,8 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, udah diketahui nih. Tinggal yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu adalah hambatan jenis bahan es. Berarti yang ditanyakan adalah hambatan jenisnya. Hambatan jenis bahan. Berarti yang ditanya adalah rho-nya. Rho-nya. Ditanya rho. Rho-nya berapa ohm meter? Nah, pertama-tama yang kita cari itu adalah si R-nya nih. R-nya itu rumusnya tinggal 12 dibagi 0,15 ampere. Hasilnya itu 80 ohm. Kemudian kita lanjutkan nih buat nyari si rho-nya atau hambatan jenis bahannya. Rumusnya itu R sama dengan rho kali L bagi A. R-nya udah diketahui, kita tinggal masuk aja. Berarti 80 sama dengan rho dikali L-nya berapa tadi? 5. Dibagi A-nya tadi berapa? 0,8 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kita tinggal kalikan silang untuk mencari si rho-nya. Berarti, sini ya, karena tidak muat, berarti 80 dikali 0,8 dikali 10 pangkat minus 6. Sama dengan rho kali 5. Nah, kemudian karena yang kita cari adalah rho-nya, berarti rho sama dengan 80 dikali 0,8 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 5. Nah, ini kita tinggal bagi aja dulu ya. Berarti 80 bagi 5 itu hasilnya 16. Nah, si 16 dikali sama 0,8 nih. Hasilnya adalah 12,8 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, dikarenakan pada opsi jawaban ABCD itu tidak ada pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6, berarti kita harus perkecil angka pada 12,8 tersebut dan angka 10 pangkat minus 6 tersebut. Nah, cara memperkecilnya adalah tinggal kalian bagi 10.
Kenapa dibagi 10? Dari mana angka 10 itu diambil? Pembagian angka 10 yang diambil itu dari angka 10 pangkat minus 6 yang kita kurangi 1. Nah, jadi kalau dikurangkan 12,8 dibagi 10 itu hasilnya 1,28 kali 10 pangkat minus 5. Ingat, karena kita sudah bagi 10, 10 angka 10-nya itu kita ambil dari 10 pangkat minus 6 ini, otomatis 10 angka 10-nya berkurang 1 menjadi 10 pangkat minus 5. Jadi, hasil pada soal nomor 3 adalah 1,28 kali 10 pangkat minus 5 ohm meter. Jawabannya adalah pada opsi jawaban nomor D. 1,8 kali 10 pangkat minus 5 ohm meter. Oke. Selanjutnya, kalian mengerjakan tugas latihan soal sebanyak 5 soal yang kalian kumpulkan melalui WhatsApp Ibu ya. Jangan lupa hari ini dikumpulkan, batas pengumpulan sampai jam 2 siang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.